Kita lanjutkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di bab struktur atom. Kita lanjut ke pokok bahasan yang kedua, yaitu mengenai lambang atom. Ya, kemarin di pelajaran sebelumnya kalian sudah menuliskan lambang atom. Ya, lambang atom kalian sudah menuliskan. Mana kita lihat. Lambang atom atau lambang unsur. Kalian kemarin sudah diberi tugas harus menuliskan ya namanya, itu kan hidrogen, lambangnya adalah H, nomor atomnya adalah 1, massa atomnya adalah 1,004 dan selanjutnya. Contoh yang kedua, contohnya adalah karbon. Lambang unsurnya adalah C, nomor atomnya 6, massa atomnya 12. Terus ada nama unsur adalah oksigen, lambangnya adalah O, nomor atomnya 8. Jadi kalau unsur itu besar, nah bagian-bagian terkecilnya itu disebut atom. Ya, atom itu sama dengan unsur. Kalau cuman unsur itu besar kelihatan, nah kecil-kecilnya jadi atom kalau digerus, unsur kalau digerus itu jadinya atom gitu kan. Jadi unsur kalau digerus, dibubuhkan, dijieun tipung itu adalah atom namanya, itu kan. Jadi terkecilnya disebut atom. Kita lanjutkan lagi. Nah, apa yang dimaksud dengan lambang atom? Nah, lambang unsur akan dibahas di sini. Nah, kemarin ada yang nuliskan sampai 118, itu kan udah nilai. Ada yang belum mengerjakan, ada bermacam-macam saja. Kita lanjut. Nah, mengenai lambang atom. Apa maksudnya lambang atom? Nah, ini. Di sesi yang kemarin sudah dijelaskan di teori atom bahwa atom itu terdiri dari inti atom dan kulit atom. Di mana inti atom itu terdiri dari proton, terdiri dari neutron. Jadi atom itu sekarang sudah tahu bahwa atom itu terdiri dari proton, terdiri dari neutron. Proton itu kalau dilambangkan P kecil, nah ini P kecil. Lambangnya itu muatannya adalah positif. Sedangkan neutron itu lambangnya N, muatannya adalah 0. Netral. Gigi 0, cina gigi netral. Dan atom itu terdiri dari kulit atom, di mana di dalam kulit atom itu terdapat elektron yang lambangnya adalah E kalau dilambangkan dan muatannya adalah negatif. Jadi adanya setrum positif, adanya setrum negatif, adanya setrum netral itu karena ada atomnya. Secara umum, penulisan lambang atom ini seperti ini. Nah, seperti ini penulisannya. Ya, di mana A itu menunjukkan massa atom. Nah, A yang ini itu menunjukkan atom. X itu menunjukkan lambang atom. Dan Z itu merupakan nomor atom. Atau ditulis ZXA. Jadi yang nulisnya A-nya di sini, Z-nya di bawah. Contohnya nih, penulisan lambang atom. Cl-nya lambangnya X, berarti kan Cl-nya lambangnya berarti X. 35 mass number atau massa atom adalah 35, kalau di sini adalah A. Dan 17 adalah number atom, atomic number. Jadi nomornya adalah 17 atau dilambangkan dengan Z.
Nah, ini adalah penulisan lambang atom. Di mana dalam penulisan lambang atom itu Z, nah, itu sama dengan jumlah E. Dari E itu apa? E itu adalah elektron. Nah, ini elektron adalah E. Jadi sama dengan jumlah E atau elektron. Z juga itu menunjukkan jumlah V. Z itu sama dengan jumlah P. P itu adalah proton. Nah, jadi sedangkan A itu adalah jumlah P dan jumlah N. Dari N itu apa? Tadi N. Tak ini N. N itu adalah neutron. Neutron itu apa? Neutron itu berada di dalam inti, tapi muatannya netral, 0. Proton itu ada di dalam inti, tapi muatannya adalah positif. Sedangkan elektron itu berada di dalam kulit atom. Jadi kalau diibaratkan tata surya, nah, mataharinya itu terdiri dari proton dan neutron. Kalau di dalam tata surya cuma satu matahari. Tapi kalau di dalam atom itu bukan hanya matahari, tapi ada proton dan neutron. Kita lihat gambarnya lagi. Nah, ini teh bukan hanya proton, tapi ada yang disebut neutron. Sedangkan di luarnya terdiri dari elektron. Mana gambar lagi? Nah, ini ya. Jadi inti atom itu terdiri dari proton dan neutron. Sedangkan di luarnya ini disebut elektron. Kita lanjutkan lagi, itu mengenai lambang atom. Ini penulisannya seperti ini ya. Kita lanjut. Nah, sekarang mulai menghitung, karena dari lambang atom tersebut kita bisa menentukan proton, elektron, neutron. Jadi dari tugas yang ini kemarin, lambang atom kan ada nomor atom, ada massa atom. Nomor atom itu sama dengan Z tadi. Ya, dari Z itu sama dengan P. Dari P itu Z juga sama dengan N. Z juga sama dengan E. Coba lihat E kecil ya. E. Kita lihat sini. Nah, sini. Nah, ya. Jadi Z itu sama dengan elektron. Z juga sama dengan proton. Tapi massa itu P ditambah N. Karena massanya itu berada di dalam inti. Jadi P ditambah N itu sama dengan inti atom. Kalau di tata surya, inti tata surya kan matahari. Jadi penentunya adalah matahari. Karena ada di dalam inti. Nah, jadi dari tugas yang ini itu bisa menentukan mana P, mana E, mana A. Nah, ini berarti sama dengan A atau massa atom. Nah, jadi dari yang kemarin suruh ditulis itu, selanjutnya akan digunakan di bab yang ketiga ini. Ya, di ketiga ini. Ini untuk menentukan jumlah V proton, jumlah E elektron, dan jumlah N atau sama dengan neutron. Jadi tentukan, gitu kan? Nah, kita lanjutkan lagi ya. Nah, nih. Kita lihat contoh soal nomor 1. P, tentukan P, tentukan E, tentukan N. Ari P itu sama latihan 2
atau bisa dibuka di halaman 13. Hitung jumlah P, E, dan N. Ari P itu adalah proton, E itu adalah elektron, N itu adalah neutron ya. Nomor 1, P-nya berapa, E-nya berapa, N-nya berapa. P itu sama dengan Z. P itu sama dengan Z. Z itu sama dengan, kalau di nomor 1 adalah angka 6. Angka 6 itu adalah Z. Z itu sama dengan P. Sehingga kalau ditanyakan P, berarti sama dengan Z. Sama dengan Z. Sama dengan angka 6. Jadi sama dengan 6. Ya, paham? Sangat paham. Selanjutnya, tentukan E. Nah, E itu sama dari sini. E itu juga sama dengan Z. Jadi E juga sama dengan Z. Berarti berhubung E sama dengan Z, maka E pun sama dengan angka 6. Sedangkan N, nah N dari mana? Nah, N dari sini. Dimana A sama dengan P ditambah N. Nah, A-nya itu sama dengan massa atom. A berarti sama dengan 12. Nah, di sini 12. Maka A-nya sama dengan 12. Sama dengan P ditambah N. P-nya sama dengan 6. Tadi sudah ditentukan. P sama dengan 6. Ditambah N atau titik-titik. Nah, kan yang ditanya ini. Kan? Nah, jadi 12 sama dengan 6 ditambah titik-titik. 12 sama dengan 6 ditambah titik-titik. Berarti titik-titiknya berapa? Berarti titik-titiknya adalah 6. Sebab 6 ditambah 6 sama dengan 12. Maka di sini N sama dengan 6. Gampang ya. Aku tuh bisa lah gitu kan. Kita ke nomor 2. Nah, nomor 2 ini. Nomor 2, contoh satu lagi. Ya, contoh satu lagi. P-nya itu sama dengan Z. Nah, ini kan Z-nya adalah angka 9. Berarti P-nya sama dengan 9. Selanjutnya E sama dengan, karena P itu sama dengan E, maka P-nya sama dengan 9. Selanjutnya ditanyakan N. Nah, kan dengan titik-titik. Dari mana N? Nah, di mana A-nya sama dengan 19. Kan ini rumusnya. A sama dengan P ditambah N. A-nya sama dengan ini 19 sama dengan A itu sama dengan P ditambah N. P-nya sudah 9, berarti 9 ditambah titik-titik. Kan? 19 sama dengan 9 ditambah titik-titik. Berapa? 10. Kan? Karena 9 ditambah 10 jadi 19. Kan? Berarti dari jawaban nomor 2, P-nya 9, E-nya 9, N-nya 10. Nah, selanjutnya silakan kerjakan di buku catatan masing-masing. Nomor 3, nomor 4, nomor 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ditulis, dihitung, dipoto, diupload di Google Classroom. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.